Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang dan SF. Nah, dalam video kali ini eksklusif gua akan bahas mengenai treatment ikan cana maru kecil tua gitu ya. Nah, sebelum kita akan membahas seputar mengenai penjelasan treatment ikan cana maru kecil tua, kita akan bahas terlebih dahulu kecil tua pada ikan cana maru itu kurang lebih dalam penjelasan ini menurut apa yang gua ketahui saja ya. Nah, mungkin dari kawan-kawan itu sudah tahu mungkin, dan selebihnya kawan-kawan juga tahu caranya itu. Kurang lebih nantinya bakalan ada perbedaan dari setiap kiper dalam penanganan dan mentreatmentnya. Nah, di sini gua ada satu ikan cana maru, dimana ini lokalitinya dari cana maru yellow sentarum gitu ya. Nah, di sini di galeri gua sendiri itu basic, kebanyakan itu dari cana maru yellow sentarum. Mungkin yang ikan lama itu dari jenis yang lain, yaitu dari jenis red, itu juga dari sentarum gitu ya. Nah, untuk yang depan kita ini kurang lebih umurnya sudah hampir 8 bulan, tapi size-nya di sini kawan-kawan bisa lihat, yaitu kurang lebih di 12 sentinannya. Nah, ikan cana maru dengan basic kecil tua itu bukan berarti ikan yang dipuasakan berlebihan, namun karena ikan ini adalah ikan yang dimana dalam koloniannya itu dia tidak kebagian makan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita pisahkan gitulah. Nah, di sini juga ada banyak ikan cana maru, ikan cana maru yang size-nya itu besar gitu ya. Bukan hanya ikan ini, namun di sini ada banyak ikan cana treatmentan kita kecil tua, kurang lebih ada di 9 ekor. Nah, tapi kita sedang menciptakan juga ikan cana maru kecil tua dengan size yang bervariasi. Nah, kurang lebihnya di sini kurang lebih di size 12 cm. Nah, nanti juga ada regenerasinya yaitu di size kurang lebih 15 cm dan 20 cm gitu ya. Nah, kenapa sih kita bagi seperti itu? Biar ada regenerasi apabila ikan ini sold out gitu kan, kita masih mempunyai spare untuk kita mentreatment ikan cana ini. Nah, ikan cana maru dengan basic kecil tua, kita progres itu bukan semata-mata kita kekurangan pakan gitu ya, bukan semata-mata kita mengirit pakan gitu ya. Nah, artinya apa? Kita juga di sini menyeimbangkan dengan memelihara airnya sehingga airnya itu tidak cepat kotor. Yang pertama itu karena di sini kita kurang lebihnya banyak akuarium dengan basic tidak menggunakan filter atau media biofoam. Itu meminimalisir untuk pemberian pakan itu agar airnya itu tetap bisa terjaga untuk kesehatannya, yang nantinya bakal berpengaruh ke si ikan. Nah, di sini juga ada ikan cana maru dengan size yang kurang lebih berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini ada yang lebih mencolok daripada bar yang tegas, mata yang sedikit kemerah-merahan, tapi di sini ada basic batik gitu ya. Nah, untuk basic batik ini kita sering singgung di setiap video yang sebelumnya. Banyak juga komentar-komentar dari kawan-kawan yang sok tahu juga sih, sok tahu lu gitu kan, bisa bikin juga kagak, emang lu punya ikan cana batik? Emang iya, gua nggak punya gitu kan, tapi setidaknya gua bisa usaha untuk menciptakannya. Dan alhamdulillah dari semua ikan cana maru ini yang gua progres, ada satu ikan yang lebih mencolok di sini ya, dan selebihnya ada yang sudah sold out juga gitu kan, dan selebihnya masih dalam proses penebalan batiknya. Nah, di sini ada basic
dari size yang kurang lebih di 15 cm ini ada basic batik ya. Nah, dan untuk treatmentnya sendiri di sini kita bagi, ada yang kita menggunakan semi ketapang, ada yang kita menggunakan air bening, dan ada juga kita menggunakan air full ketapang yang nanti kita akan spill untuk semua ikan-ikannya yang ada di kita yang sedang dalam tahap treatment gitu ya. Nah, kita bahas untuk ikan cana yang ini. Ikan cana yang ini itu adalah salah satu pindahan dari ikan cana galon. Nah, kenapa sih kita kemarin mencoba mentreatment ikan cana galon? Selain daripada tempat yang tidak ada gitu di tempat kita, sehingga agar si ikan bisa tetap bisa hidup dan bisa kita treatment, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan media galon ya. Nah, di sini kita akan juga memasukkan air ketapang, karena untuk tingkat ketebalan dari ketapang ini kurang ya. Nah, sehingga kita akan masukkan. Nah, kita lanjut untuk yang tadi. Nah, jadi menurut saya pribadi untuk galon itu sebagai media saja sih sebenarnya, nggak ada maksud buat cabung, nggak ada maksud buat apa, tetap baik lagi gimana kita dalam mentreatmentnya. Nah, di sini kita fokus di ikan yang sedang kita progres menggunakan air ketapang ini, dan untuk sisanya ini kita akan masukkan ke dalam tank yang di bawah gitu ya. Nah, di sini karena ikan ini basic barnya tebal, mentalnya bagus, terus dari segi motif barnya itu bagus juga gitu ya, kita masukkan, serta ada beberapa motif batik di sini, hingga kita akan coba menggunakan air ketapang ini. Nah, karena dari yang kemarin kita sudah treatment menggunakan air bening, itu tidak begitu memuaskan ya untuk kondisinya. Di sini memang kita bukan bermaksud untuk membuat motif batik, tapi memang kita akan memberikan warna saja untuk si ikan. Karena saya pikir kalau ikan cana maru itu kalau tidak kuning ya kayak kelihatan ikan gabus biasa saja gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu kita menggunakan air ketapang agar lebih memaksimalkan identitas kekuningannya itu daripada ikan cana maru. Nah, sini kita akan coba sekalian membersihkan tanknya ya, karena memang sudah berlumut. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan ya kita mentreatment ikan cana menggunakan ketapang dengan tidak menggunakan ketapang. Nah, kalau kita menggunakan air ketapang untuk kondisi lumut itu jarang ada. Namun si tank akuarium itu biasanya akan berbuluk gitu ya di bagian depan. Nah, ini sisaan kemarin air bening sih sebenarnya, karena kondisinya kita belum membersihkan lumut ini, sehingga kita masukkan saja langsung si air ketapangnya, lumutnya itu tidak kita gosok gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan air ketapang lumut itu jarang ya, namun nantinya bakalan lebih susah kita membersihkan kalau tidak menggunakan alat bantu gitu ya. Kalau buat sekedar magnet ini sih kayaknya kalau kurang gitu kita membersihkannya, karena nantinya bakalan nempel ke akuarium untuk si ketapangnya itu. Nah, oke, kita akan simpan lagi. Nah, kita akan coba membereskan. Nanti kita akan bahas spill ikan-ikan cana yang lain, yaitu ikan cana yang kita menggunakan air ketapang pekat, dan itu menjadi salah satu contoh daripada apa yang gua tadi utarakan gitu ya. Perbedaannya kita menggunakan air ketapang lumut apakah ada atau tidak? Nah, tidak, tapi untuk si tank nantinya bakalan kuning gitu. Nah, salah satunya seperti ini nih. Nah,
bakalan berkerak gitu bagian depannya gitu ya. Makanya untuk membersihkannya itu kita membutuhkan alat bantu. Kalau buat sekedar si magnet saja itu tidak cukup gitu ya, kurang lah istilahnya, karena dia cukup bandel dan susah dibersihkan. Nah di sini juga ada Chana Maru dengan kemarin kita pindahkan, yaitu karena si Sagara itu kita pindahkan ke bagian depan gitu ya. Nah ini gantinya kita menggunakan air ketapang pekat. Nah karena kita basic bakalan menciptakan ikan yang kuning gitu ya di galeri ini. Ini perlu waktu, dan kita juga ada contoh penggunaan air bening di sini untuk ikan Chana yang kita treatment, agar adanya pembeda gitulah, pembeda, dan kawan-kawan juga bakalan tahu gitu perbedaan itu sendiri itu di bagian arah mana gitu. Tapi basic dari segi warna itu agak kurang gitu ya, kalau kita menggunakan air bening agak kurang. Nah sini Sagara kita lihat untuk matanya alhamdulillah sudah sembuh ya, sudah sembuh, tidak berkabut maksudnya. Nah untuk nih kita rendam menggunakan air ketapang kemarin, barnya tegas ya, setelah kita rendam itu di peyem lah, mencek bahasa Sunda nama gitu. Nah terus untuk menghitamkan bagian-bagian dorsalnya juga gitu ya. Nah tapi untuk basic batiknya itu tidak pudar, tidak hilang gitu ya. Nah kemarin kita coba menggunakan air bening itu untuk si ikan di size yang 15 cm itu tidak banyak perbedaannya dari segi air ketapang gitu ya. Di sini ada nih dari ikan Chana Maru kita yang masih labil ya untuk cabungnya, untuk mentalnya gitu. Tapi sejauh ini masih terbilang dalam proses lah, belum maksimal saja, belum nguncing lah. Ini belum ngunci lah seperti ini ikannya nih kalau belum ngunci. Makanya kita harus tetap perhatikan untuk dari segi makanan yang kita berikan ke si ikan agar menunjang si ikan untuk kondisi mentalnya itu gimana gitu ya. Nah jadi untuk ikan Chana tua ini kita perlu yang namanya disiplin dalam mengasih makan ikan, ngasih makan si ikan gitu ya. Kita perlu yang namanya nutrisi lebih untuk si ikan, karena biasanya bakalan mager gitu ya untuk si ikan yang basic kita puasakan gitu ya. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, khusus kita membahas mengenai ikan Chana Maru kecil tua gitu ya. Oke, nantikan video selanjutnya dari kita. Tetap santuy dan jaga kesehatan. Enjoy.